Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita kembali lagi di channel ini. Jadi, pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial tentang cara membuat laporan PAT ya. Nah, ini sebenarnya sudah mulai berlaku dari bulan Agustus ya. Cuma mungkin kemarin ada beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan laporan di awal bulan, jadi tidak ada lagi laporan menggunakan PAT, jadi sudah terbaca laporannya. Nah, bagi teman-teman yang baru mengirimkannya itu di pertengahan bulan Agustus misalnya, itu pasti nanti akan terbaca draft untuk laporan pulsa atau paket data. Nah, di mana di situ teman-teman harus memasukkan minimal 2 kegiatan PAT sesuai dengan sosialisasi yang sudah disampaikan oleh dalam hari ini Pusluh Tania. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya coba ingin memberikan tutorial. Mungkin sudah ada yang tahu juga, tetapi sebelum terlambat, mungkin masih ada yang belum tahu cara pengisian laporan PAT untuk laporan pulsa atau paket data ini. Nah, teman-teman, seperti biasa sudah login di website Pusluh dengan menggunakan user dan password teman-teman sendiri, teman-teman penyuluh. Nah, teman-teman langsung saja seperti biasanya juga masih sama ini untuk laporan pulsa atau paket data, masih di laporan di menu yang sama yaitu laporan pulsa. Teman-teman pilih laporan pulsa atau paket data. Nah, teman-teman, ini beberapa laporan saya yang sudah saya buat dari Januari sampai Agustus. Ini yang kemarin kebetulan di bulan Agustus itu tidak saya uploadnya agak awal bulan, jadi tidak perlu menggunakan PAT ya. Di sini sudah ada laporan bulan September yang sudah saya buat, tetapi karena tidak bisa lagi ditambahkan laporan untuk tutorialnya, saya coba buat di bulan Oktober, tapi nanti tidak akan dikirim. Nah, teman-teman, seperti biasa kalau teman-teman sudah pilih buat laporan itu, pasti otomatis statusnya di sini akan draft, walaupun teman-teman belum mengisi laporan apapun. Nah, kemudian jika teman-teman akan lanjut, teman-teman akan pilih menu tambah atau ubah laporan. Oke, teman-teman pilih dulu. Maaf, di sini mungkin jaringannya agak lalot ya. Nah, ini sudah muncul untuk pelaporan pemanfaatan pulsa atau paket data di bulan Oktober. Nah, ini belum muncul menu untuk buatnya. Kita tunggu dulu. Nah, sudah ada menu buat, teman-teman pilih buat. Sebelumnya teman-teman itu memang sudah harus menyiapkan 2 bukti kegiatan PAT di lapangan. Nah, nanti kita akan lihat kegiatannya itu apa-apa saja. Nah, teman-teman, jadi pada bulan-bulan sebelumnya kalau kita membuat laporan Zoom itu menu nomor 1 ini belum ada ya untuk nama kegiatannya. Kita masih membuat laporan seperti biasa. Untuk kegiatan Zoom saja teman-teman bisa pilih MSPP, kemudian Ngobras, BOC, ataupun MAF. Nah, jadi untuk bulan September dan atau dimulai dari bulan Agustus kemarin itu sudah ada satu pilihan, yaitu pengawalan dan pendampingan program perluasan areal tanam atau yang biasa kita sebut dengan PAT. Nah, untuk pelaporan bulan September ini teman-teman sudah harus memasukkan program PAT-nya. Teman-teman harus memilih satu opsi, yaitu di opsi pertama ini pengawalan PAT, dan nanti teman-teman akan memilih 2 opsi Nah, jadi mulai bulan September ini teman-teman sudah harus untuk laporan Zoom selain laporan Zoom 2, teman-teman juga harus membuat 2 laporan PAT yang dimana teman-teman harus memilih di opsi pertama ini, yaitu pengawalan dan pendampingan program perluasan areal tanam atau PAT. Nah, kita lanjut saja untuk tutorialnya. Cara pembuatannya, teman-teman pilih yang nomor 1. Setelah pilih nama kegiatan, teman-teman lanjut lagi pilih di tempat kegiatan. Teman-teman pilih lainnya ya, jangan pilih YouTube atau Zoom. Teman-teman pilih lainnya. Nanti akan muncul di sini tempat kegiatan, nama lokasi atau nama tempat ini. Teman-teman pilih misalnya lokasi Poktan A, kemudian Desa B. Kalau mau lengkap ya seperti ini, bisa lengkap saja, bisa lengkap, atau bisa juga misalnya nama desa atau nama kecamatannya saja. Tapi di sini saya coba buat tidak lengkap, misalnya lokasi Poktan A, atau jangan pakai lokasi, teman-teman langsung isi saja Poktan A, Desa B, dan
kecamatan C. Atau mau lanjut lagi mungkin di kabupaten D. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk nama tempatnya. Kemudian teman-teman pilih. Nah, di sini yang harus teman-teman pilih di antara 8 poin ini, karena ada yang sering bertanya bahwa bagaimana kalau lokasi kita itu tidak ada program PAT. Nah, kalau teman-teman lihat di menunya ini ada sebenarnya kegiatannya itu tidak toh saja untuk PAT, tetapi misalnya ada di sini ini mengawal distribusi dan ketersediaan sarana produksi. Jadi kalau teman-teman mau ingin tahu lokasi teman-teman itu ada program PT atau tidak, nanti teman-teman bisa download saja di link deskripsi. Ada Juknis yang dimana sudah tertera itu kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam program PAT di setiap provinsi. Nanti teman-teman saya akan masukkan linknya di deskripsi, teman-teman bisa download dan bisa melihat sendiri apakah lokasi teman-teman itu masuk di program PAT atau tidak. Nah, jika masuk, teman-teman silahkan pilih dari 8 poin ini. Apakah kegiatan teman-teman di lapangan itu termasuk di antara salah satu dari kegiatan di lapangan. Nah, misalnya teman-teman pada saat kegiatannya di lapangan itu ada misalnya ini mendampingi tim SSJ dalam penentuan calon penerima lokasi atau CPCL ya, misalnya CPCL Beni, CPCL Pupuk maupun CPCL Alsintan. Teman-teman pilih yang ini saja dulu. Nah, kemudian teman-teman pilih tanggal. Misalnya tanggal hari ini, tanggal ini apa ya, hari ya, tanggal 30 bulan 9 tahun 2024. Nah, setelah itu teman-teman masukkan lagi fotonya. Ini sudah seperti biasa saja untuk yang lainnya. Yang bedanya itu teman-teman harus memilih di sini nama kegiatannya, yang PAT, kemudian tempatnya, nama tempat dan kegiatannya. Untuk waktu pelaksanaan dan cara uploadnya itu sama saja dengan laporan Zoom sebelumnya. Nah, misalnya di sini saya buat dulu satu. Kita ambil saja contohnya, misalnya di sini contoh foto 1, cuma contoh. Teman-teman tarik lagi lalu masukkan. Kemudian menunggu sampai di proses unggahannya selesai. Lalu teman-teman lihat pada saat awal saya buat tadi itu dia masih dalam bentuk draft ya. Nah, kalau teman-teman hanya memasukkan kegiatan Zoom saja 2, tadi saya tidak praktikkan lagi karena saya buat langsung saja di PAT-nya. Itu laporan teman-teman mungkin teman-teman sudah alami sendiri, itu dia akan tetap dalam bentuk draft. Baik 2 laporan Zoom, 3, 4, bahkan sampai 5 laporan Zoom tanpa teman-teman memasukkan laporan PAT ini, dia akan tetap terbaca draft teman-teman, kecuali teman-teman masukkan itu 2 kegiatan PAT. Nah, misalnya di sini sudah buat 1, kemudian teman-teman klik lagi buat untuk buat lagi 1 kegiatan PAT. Jadi minimal harus 2 ya teman-teman, ditambah dengan kalau misalnya teman-teman buat juga laporan Zoom misalnya 2, jadi totalnya itu bisa 4. Kemudian teman-teman buat lagi 1, misalnya ini sudah 1. Kemudian buat lagi 1 untuk PAT-nya. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Teman-teman pilih opsi pertama, kemudian pilih lainnya. Misalnya di sini kita pilih yang mengawal distribusi dan ketersediaan sarana produksi ya. Itu kemudian kita pilih lagi tanggalnya, misalnya tanggal kemarinnya 29/2024. Kemudian kita nama tempatnya misalnya di sini kabupatennya itu E ya. Nah, misalnya di sini. Kemudian kita sudah pilih nama kegiatannya PAT tadi, masukkan tempat kegiatannya itu lainnya, nama tempat, kemudian kegiatan PAT-nya itu yang mengawal distribusi, waktunya, kemudian upload lagi. Kita upload lagi foto dokumentasi yang kedua. Jadi teman-teman harus memasukkan dokumentasi yang sama dengan yang teman-teman pilih pada submenu kegiatan PAT-nya. Misalnya di sini kalau kegiatan mengawal distribusi, berarti teman-teman juga melampirkan dokumentasi kegiatan di lapangannya teman-teman, bukan dokumentasi kegiatan mengikuti Zoom, tapi kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan ini mengawal distribusi dan ketersediaan sarana produksi. Jadi harus sinkron antara kegiatan PAT-nya dengan dokumen yang diupload, dokumentasi yang diupload, sehingga pada saat diverifikasi oleh admin kabupaten maupun admin PP itu tidak ada penolakan lagi teman-teman. Nah, jadi nanti setelah ini teman-teman kalau mau tambah
lagi dengan kegiatan Zoom 2 atau 3 silakan. Tetapi yang utama di sini saya tekankan itu adalah harus membuat kegiatan PAT itu minimal 2. Nah, jika sudah selesai teman-teman bisa buat lagi, nanti akan kembali. Bisa juga buat dan lainnya ya supaya tidak kembali lagi, tapi di sini saya bikin saja step by step supaya teman-teman tidak keliru. Nanti setelah ini teman-teman bisa simpan, langsung simpan, dan teman-teman akan lihat statusnya nanti. Misalnya kita klik simpan, kita lihat buat simpan. Nanti ini akan saya hapus karena ini nanti tidak mungkin mau diupload, tapi ini sebagai tutorial saya langsung simpan saja. Teman-teman lihat di sini sudah ada 2, 1 dan satunya kegiatan PAT dua-duanya lah. Oke, sudah berhasil disimpan. Kemudian coba kita kembali ya, ini mungkin agak lambat. Kita kembali. Untuk melihat statusnya, teman-teman bisa lihat lagi di laporan pool 1 paket data. Nah, kemudian teman-teman kita lihat di sini statusnya itu sudah dalam ini teman-teman, menunggu konfirmasi provinsi. Kan saya penyuluh provinsi. Jadi statusnya di sini sudah langsung menunggu konfirmasi provinsi. Kalau teman-teman di kabupaten otomatis dia menunggu konfirmasi BPP. Kemudian jika diverifikasi nanti statusnya menjadi menunggu konfirmasi kabupaten kota ya kalau tidak salah. Nah, jadi statusnya itu sudah dalam proses pelaporan. Jika teman-teman tidak memasukkan, maka statusnya itu teman-teman yang sudah pernah alami mungkin juga itu statusnya di sini adalah draft. Nah, itu karena teman-teman tidak memasukkan 2 kegiatan PAT, sehingga teman-teman dalam status pelaporannya itu, status pengiriman pulsanya itu masih dalam bentuk draft. Jadi teman-teman harus memasukkan lagi 2 kegiatan PAT seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.